Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Ratnasari akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Victor mengenai pendekatan gender dan pembangunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembangunan gender dalam kesejahteraan sosial. Apa sih pembangunan gender dalam kesejahteraan sosial? Mengenai itu, kesejahteraan sosial sebagai satu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial atau disebut juga dengan UKS. Dalam skala tersebut dan perspektif makro, UKS ini pada intinya menunjukkan pada apa yang di tanah air biasanya dikenal dengan yang namanya PKPS atau bisa disebut dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Nah, yang perlu dijelaskan di sini bahwa konsep mengenai pembangunan kesejahteraan sosial merupakan istilah khas Indonesia. Kalau menurut di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Selandia, dan Inggris, mengenai konsep social welfare development kurang dikenal. Karena apa? Dalam benak publik di negara-negara tersebut, istilah welfare atau disebut kesejahteraan yang sudah mencakup mana UKS dan PKPS. PKPS adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, yang mencakup salah satu adalah peningkatan standar hidup. Kalau di sini memulai seperangkat pelayanan sosial dijamin untuk meningkatkan kesosialan masyarakat. Yang kedua adalah peningkatan keberdayaan memulai penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi. Yang ketiga adalah penyempurnaan kebebasan mulai perluasan akstabilitas dan pilih-pilihan kesepakatan sesuai dengan aspirasi. Nah, di sini ciri khusus PKPS adalah komprehensif dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerimaan pelayanan atau disebut dengan Bench Efficiency Group. Nah, sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektif yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosikulturnya yang sasarannya membangun kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan kelas sosial. Namun yang selalu diprioritaskan di sini adalah PKPS, yaitu pembangunan kesejahteraan sosial, yang dimana kelompok-kelompok ini kurang beruntung atau disebut dengan disadvantaged group, khususnya yang terkait dengan masalah kemiskinan. Ada lagi tentang masalah kesejahteraan sosial atau disebut dengan PMKS. Yang perlu adalah pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang meliputi orang miskin, penyandang cacat atau anak jalanan yang mengalami perlakuan salah. Nah, fokus itu berkaitan ataupun selintas bertumpang tindih. Karena apa? Di bidang lainnya yang umumnya dikategorikan sebagai pembangunan sosial, semisal ada kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih dari itu, makna sosial jarang diartikan secara luas karena bersifat non-fisik atau non-ekonomi. Nah, fokus pembangunan kesejahteraan sosial ini banyak diartikan atau diberikan kepada PKPS, yaitu karena tidak mudah merumuskan fokus PKPS secara tegas, seringkali menyentuh atau berkaitan dan bahkan selintas bertumpang tindih dengan bidang lain, bertumpang tindih dengan bidang lainnya yang umumnya dikategorikan sebagai pembangunan sosial, semisal kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Lebih dari itu, makna sosial tidak jarang diartikan secara sebagai misalnya kegiatan kesukarelawaan,
hiburan, rekreasi, suatu yang bersifat non-fisik atau non-ekonomi akan merujuk pada definisi welfare dari Humbert Jones pada tahun 1990. Karena tujuan PKPS yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. Dan apa makna kemiskinan dalam berbagai manifestasinya? Menekankan bahwa masalah kemiskinan di sini tidak hanya menunjukkan kepada kemiskinan fisik. Nah, PKPS menunjukkan pada pemberian pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara atau jenis-jenis tunjangan tertentu, khususnya jaminan sosial yang ditunjukkan kepada orang miskin, seperti halnya pengalaman negara lain. Maka PKPS ini memfokuskan kegiatannya pada 3 bidang, yaitu pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga fokus tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada kebijakan atau strategi yang bermantra pencegahan atau penyembuhan dan pengembangan. Nah, itulah penjelasan dari saya, dan kesimpulannya, pendekatan gender dan pembangunan terbagi menjadi 3, diantaranya adalah pendekatan residual, pendekatan institusional, dan pendekatan pengembangan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada yang kurang atau tidak pas dengan penjelasan yang ada di makalah. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.